Pemirsa Intens Investigasi, Raisa Andriana dan sang suami Hamish Daud kompak tidak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Raisa hanya diwakili saja oleh tim kuasa hukum, sementara pihak Hamish justru tidak ada satupun yang hadir. Karena itu, sidang terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 17 November mendatang. Seperti diketahui, Raisa dan Hamish bercerai setelah 8 tahun menjalani rumah tangga. Keduanya menikah pada 2017 lalu dan sayangnya rumah tangga mereka tak bisa dipertahankan. Setelah sang penyanyi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa yang dilihat psikolog di balik dugaan perselingkuhan Hamish Daud? Seperti apa pula tawaran menarik Hotman Paris agar Raisa bersedia menjadi asisten pribadinya? Dan apa ungkapan mengejutkan dari sahabat usai Hamish Daud digugat cerai Raisa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel YouTube ini. Menyikapi ketidakhadiran Raisa selaku penggugat di sidang cerai perdananya kemarin, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun mewajibkan sang penyanyi untuk hadir di sidang berikutnya yang rencananya akan digelar pada tanggal 17 November mendatang. Hal ini sebagai bukti keseriusan jika Raisa memang ingin segera bercerai dari sang suami. Dan inilah penjelasan dari pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada hari ini tadi sekitar jam 1:30 sudah dilakukan, ya. Yang datang hanya kuasa atau advokat daripada penggugat saja. Tergugat prinsipalnya tidak hadir, penggugat prinsipal tidak hadir, tergugat juga tidak hadir. Panggilannya sudah sah dinyatakan oleh majelis hakim. Nah, kemudian berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal, didampingi oleh kuasa hukumnya. Iya, kalau penggugat yang penting dia hadir sekali. Itu harus, ya. Kalau tidak hadir sama sekali tanpa alasan, gugatan bisa dinyatakan gugur. Tapi kalau sudah hadir sekali, berikutnya bisa diwakili oleh kuasanya. Sementara itu, media sosial juga dihebohkan dengan kabar dugaan perselingkuhan antara Hamish Daud dengan seorang chef bernama Sabrina Alatas. Isu ini bermula dari unggahan akun X @bisulpecah yang kemudian berkembang dengan kabar panas lainnya jika Sabrina pun kini dikabarkan tengah hamil. Benarkah? Namun, kuasa hukum Raisa justru enggan berkomentar lebih jauh terkait kabar dugaan perselingkuhan itu. Lantaran kabar itu tidak berasal dari sumber resmi, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kabar yang valid. Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan, hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Raisa sendiri kenapa nggak datang, Bang? Ya, memang sudah dikuasakan kepada kami. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami. Tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Itu nanti dalam perjalanannya setiap update persidangan kan akan kami komunikasikan. Tapi pada prinsipnya sudah dikuasakan, sudah diwakilkan. Nanti seperti apa kita lihat aja nanti persidangannya. Sampai saat ini tergantung dari kalau yang bersangkutan yang hadir, tentu kan bisa dilaksanakan mediasi. Tapi kalau misalnya persidangannya tidak hadir pihak tergugat, berarti kami serahkan kembali kepada majelisnya. Kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi
segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Sementara ini Raisa sendiri sama Hamis masih tinggal serumah nggak sih, Pak? Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Mohon maaf sekali. Seiring dengan kabar perceraiannya yang kian merebak, Raisa pun jadi sorotan netizen karena tidak pernah membahas masalah rumah tangganya di media sosial. Ya, ibu satu anak itu justru lebih memilih bicara lewat single terbarunya, Pengganti Aku, yang liriknya justru disebut-sebut menggambarkan kondisi rumah tangganya saat ini. Benarkah? Lantas apa tanggapan psikolog Alexandra? Dan seperti apa pula apresiasinya atas sikap Raisa yang tetap menjaga profesionalitasnya meski diterpa isu dugaan perselingkuhan sang suami? Jadi namanya berita atau informasi tentang perselingkuhan, baik itu yang sudah terbukti ataupun tidak, pasti akan sedikit mempengaruhi ya, pasti akan sedikit mengena dari orang yang mendapat informasi tersebut. Kalau dia sampai tidak menunjukkan pengaruh apapun, apalagi dia adalah seorang public figure, ya artinya dia menunjukkan profesionalitas dia. Sebegitu profesionalnya dia dalam pekerjaannya sampai dia bisa tetap membedakan masalah personal dan masalah emosional pribadi dia, seperti itu. Kita masih perlu mengklarifikasi lebih jauh ya, apakah memang lagu itu dibuat berdasarkan pengalaman pribadi atau tidak. Tapi memang biasanya karya seni itu menggambarkan ekspresi emosi seorang yang membuatnya. Jadi baik itu lukisan, puisi, lagu, lirik lagu, atau apapun itu, biasanya memang merupakan ekspresi dari perasaan, atau bisa jadi lebih jauh lagi masalah-masalah alam bawah sadar yang dialami oleh seseorang, seperti itu. Memang iya, akan baik bila masalah pribadi itu di-keep pribadi saja. Untuk seorang public figure mungkin mereka punya tanggung jawab ya, bukan tanggung jawab secara eksplisit, tapi paling tidak tuh ada perasaan oke, fansku atau orang-orang penggemar-penggemarku mereka punya hak untuk tahu. Jadi bagaimana cara memberitahukannya, yaitu dengan cara yang paling bijak, which is ya udah nggak usah perpanjang, nggak usah pakai ungkapan-ungkapan emosional, keluarkan saja bukti yang menyatakan bahwa mereka benar-benar berpisah. Dan memang itu adalah sebuah tindakan yang bijak dan juga lebih dewasa ya dibandingkan upload di media sosial, maksudnya curhat-curhat di media sosial ataupun saling memfitnah atau saling ngomongin di belakang, seperti itu. Alexandra juga menilai, secara ilmiah memang ada sebagian orang yang memiliki masalah dengan komitmen sehingga mampu mengkhianati pasangannya. Sementara terkait dugaan perselingkuhan Hamis Daud dengan Sabrina Alatas, yang disebut netizen memiliki kemiripan dengan Raisa, berikut analisanya. Bisa jadi kalau orang memang berselingkuh sama orang yang mirip dengan pasangannya, mungkin memang tipe pasangan atau tipe ketertarikan fisiknya seperti itu gitu. Jadi memang dia punya tipe-tipe tertentu di mana pada akhirnya dia berselingkuh sama orang yang mirip dengan pasangannya. Tapi kalau ditanya, kalau memang sukanya sama, kenapa harus selingkuh? Balik lagi, memang ada beberapa orang yang punya masalah dalam komitmen, punya masalah dengan rasa bosan, misalnya seperti itu. Atau juga dalam hubungan mereka nggak cuma masalah, nggak terlihat seromantis atau sehangat yang kita lihat di media sosial. Bisa jadi memang apakah memang ada masalah emosional yang tidak terfulfill dengan baik atau ada masalah-masalah yang tidak terpenuhi dengan baik gitu. Berbeda dari yang dilihat psikolog, di balik dugaan perselingkuhan Hamis Daud, lantas seperti apa tawaran menarik Hotman Paris agar Raisa bersedia menjadi asisten pribadinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi
juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di tengah kabar perceraian Raisa yang menghebohkan, tiba-tiba saja pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut jadi sorotan. Setelah Bang Hotman menawarkan pelantun tembang Percayalah itu untuk menjadi asisten pribadinya, tak main-main, pengacara bling-bling itu menjanjikan jika Raisa bersedia menjadi asprinya, maka ia akan bernyanyi di seluruh 73 outlet klub miliknya. Bang Hotman juga menyebut, penghasilan Raisa bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap tampil, bahkan memastikan sang diva akan kaya raya bila bersedia menerima tawarannya itu. Raisa itu kalau dia mau malah, coba kalau dia mau jadi aspri, nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. 73 outlet dia bisa tiap hari bisa nyanyi, tiap hari dapat duit. Itu jangan dilihat dari gaji aspri aja, tapi setiap dia nyanyi, lu bayangkan berapa honornya, di atas 100 juta. Sehari? Iya, sekali nyanyi itu artis kita itu rata-rata di atas 100 juta. Ya, kalau 73 outlet, oh kaya raya dia. Alasannya jadi jangan dilihat bahwa saya pribadi gitu loh. Belum lagi kalau dibawa ke Atlas, bis club terbesar di dunia paling, di Bali ya. Kalau dia nanti nyanyi itu profesional. Bang Hotman juga mengungkapkan alasannya, mengapa ia menawarkan Raisa untuk menjadi asisten pribadinya. Pasalnya, sang diva dinilainya sebagai wanita berkualitas, berbakat, dan juga cantik. Meski begitu, Bang Hotman mengakui jika tawaran itu masih bersifat candaan dan ia pun belum berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Lantas, apa pesan khusus Bang Hotman untuk Raisa yang rumah tangganya kini berada di ujung perceraian? Dia jujur cewek berkualitas. Ya. Dia berkualitas dan berbakat, cantik lagi. Belum sempat, saya kan cuma sebenarnya ada canda-candanya dikit juga gitu loh. Tapi kalau memang ditanggapi publik begitu banyak, saya nggak tahu kenapa. Ya. Apalagi ada bonus-bonusnya, kalau termasuk bonus jadi berapa? Apa? Kalau ada bonusnya. Kalau wanita cantik seperti Raisa, cowok berduit seperti kita itu unlimited. Raisa, hidup adalah pilihan. Kalau benar kau sudah memilih untuk sendiri, ya enjoy lah. Karena hidup ini kan singkat. Kayak saya sudah memilih untuk bekerja keras, entertainment, bisnis apapun, and I enjoy that. Jadi nikmatilah hidupmu, itu aja. Artinya apapun pilihanmu, nikmatin. Karena hidup hanya sebentar. Dari tawaran menarik Hotman Paris agar Raisa bersedia menjadi asisten pribadinya. Lantas, bagaimana ungkapan mengejutkan dari sahabat usai Hamish Daud digugat cerai Raisa? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sahabat Hamish Daud, pengacara Sandi Arifin mengungkapkan jika sahabatnya itu ingin bercerai secara baik-baik dengan Raisa. Tidak hanya itu, Hamish juga meminta didoakan, utamanya agar ia dan Raisa diberikan jalan yang terbaik terkait konflik rumah tangga mereka. Sandi Arifin menambahkan, lantaran Hamish dan Raisa memang sudah bertekad bulat untuk berpisah atau bercerai baik-baik, maka sudah sepantasnya jika kedua belah pihak tidak perlu didampingi oleh banyak kuasa hukum. Kalau dapat informasi dari Hamish sih,
insya Allah diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Insya Allah yang terbaik buat mereka. Belum ada sih, aku kalau ngobrol sama dia, ya alhamdulillah baik-baik aja. Minta doanya, minta supportnya juga dari teman-teman wartawan juga kalau ketemu minta doanya biar diberikan yang terbaik. Terakhir komunikasi sama Bang Hamis kapan? Tadi. Baru saja Bang. Keadaannya mungkin seperti apa Bang? Ya baik, ya minta doanya, support pada teman-teman. Soalnya kalau membicarakan soal terkait permasalahan perceraian, saya tidak berkompeten karena saya bukan kuasanya. Jadi sebagai seorang pengacara, kalau kita belum ada surat kuasa untuk membicarakan soal itu, menurut kami tidak pantas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.